Hai lovers of God, Shalom. Senang kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan merenungkan satu topik kebenaran yang berjudul useless salt, garam yang tak berguna. Rasanya tidak ada orang di dunia yang tidak mengenal garam atau tidak tahu arti kata garam. Makanya kalau kita lihat dalam kamus-kamus, kata garam ini ada di berbagai bahasa. Seperti bahasa Inggris, salt, zout dalam bahasa Belanda, yen dalam bahasa Chinese, shou dalam bahasa Jepang, dan masih banyak dalam bahasa-bahasa lainnya. Ini poin pentingnya. Sadarkah kita guys, kalau status kita selain anak-anak Allah, status kita pun adalah garam dunia. Matius 5 ayat yang ke-13 dengan jelas mengatakannya. Matius 5 ayat 13 berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lewat ayat ini guys, Tuhan mengingatkan kita kalau status kita adalah garam dunia. Apa sih artinya? Artinya kita memberi rasa, kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ingat, sifat garam adalah tidak terlihat dalam suatu masakan atau suatu makanan. Akan tetapi, kita dapat merasakan akan kehadiran garam di dalam masakan kita. Guys, naturalnya garam itu berasa asin bukan? Tetapi ini yang Tuhan katakan bahwa garam bisa menjadi tawar. Bicara garam menjadi tawar, Alkitab Amplified Bible, Alkitab versi bahasa Inggris menerangkan apa artinya garam menjadi tawar, yaitu garam yang kehilangan kekuatan dan kualitasnya. Artinya apa? Artinya kehadiran kita dalam suatu komunitas atau lokasi tempat kita berada itu tidak nampak bahwa kita adalah anak Tuhan. Perilaku kita terlihat sama dengan orang-orang dunia yang ada di sekitar kita. Lalu kenapa Tuhan ingatkan kita agar kita sebagai garam dunia tidak boleh menjadi tawar? Alkitab The Message, Alkitab bahasa Inggris versi yang lain menjelaskan dengan sangat baik guys. Dengan kalimat, if you lose your saltiness, how will people taste godliness? Yuk kita baca secara lengkap Alkitab The Message Matius 5 ayat 13 ini. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning to brings out the God's flavor of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You have lost your usefulness and will end up in the garbage. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Izinkan saya memberitahu, kamu adalah pembawa rasa asin yang membawa rasa ilahi ke dunia. Jika kamu menjadi tawar, bagaimana orang-orang dapat merasakan hal-hal yang ilahi? Kamu menjadi tidak berguna dan akan berakhir di sampah. Jadi, kenapa kita tidak boleh kehilangan rasa asin kita? Jawabannya adalah agar semua orang yang ada di sekitar kita, dalam komunitas kita, mereka bisa merasakan keilahian Tuhan. Apa itu keilahian Tuhan? Yang pertama, kebaikannya. Yang kedua, hadiratnya. Yang ketiga, kasihnya. Yang keempat, kuasa. Dan yang kelima, berkat-berkatnya. Minimal itu yang perlu kita tampilkan. Perlu kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita.
Mungkin timbul pertanyaan dalam hati Anda guys. Kenapa garam kok bisa menjadi tawar? Mari perhatikan lagi Matius 5 ayat 13. Kalimat pertamanya. Bagian A berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, artinya garam itu sebelumnya berasa asin. Betul bukan? Lalu berubah menjadi tawar. Kenapa garam yang awalnya asin bisa menjadi tawar, guys? Ada satu ayat dalam Galatia 3, ayat yang ketiga berkata demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sekali lagi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita sebagai garam akan menjadi tawar jika kita mengubah hal-hal yang rohani menjadi kedagingan, menjadi hal-hal yang jasmania. Artinya kita sudah tidak lagi mengejar hal-hal yang rohani. Yang kita kejar adalah hal-hal duniawi saja. Istilahnya kita menjadi Kristen duniawi. Pola pikir kita, perasaan kita, kehendak kita, apa yang kita kejar dalam hidup kita. Fokus kita adalah hal-hal duniawi. Saat itulah hidup kita menjadi Kristen duniawi. Dan saat itu jika kita lakukan itu, maka kita akan membuang rasa asin dari status kita sebagai garam dunia. Lalu kita menjadi garam yang tawar. Ingat tadi ayatnya berkata ketika kita garam kita rasa asin dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu tidak lagi tampak, tidak lagi terasa. Maka kita tidak menjadi berguna. Dan kita akan diinjak orang. Berakhir di sampah. So guys, mari jaga kualitas kita sebagai garam dunia. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan hal-hal yang ilahi dari dalam kita. Baik lewat perkataan kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita. So, lovers of God, biarlah renungan kita kali ini membuat kita senantiasa menjaga rasa asin dalam diri kita. Sehingga kita menjadi garam dunia yang berfungsi. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan hal-hal yang ilahi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Biar itu semua boleh sampai kepada mereka. Dan mereka boleh merasakan keasinan kita dalam memberi rasa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Allah, berkat Allah, kuasa Allah, hadirat Allah. Itu ada dalam hidup setiap mereka. So guys, sampai bertemu lagi di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dan ini Manaku.